Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Indra Wiraguna dengan absen 38 dari kelompok 6. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan esai ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pencegahan Sistiserkosis dan Infeksi Parasit Taenia solium pada olahan daging babi di Bali. Nah, adapun subtopik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yang pertama adalah sistiserkosis dan Taenia solium, dan jalur penularan dan siklus hidup Taenia solium, dan juga upaya pencegahan dan pengobatan penyakit sistiserkosis. Nah, yang pertama, sistiserkosis merupakan penyakit yang dikategorikan sebagai neglected zoonotic disease yang merupakan bagian dari neglected tropical disease yang secara spesifik disebabkan oleh infeksi dari cacing pita Taenia solium. Nah, penyakit ini disebabkan oleh konsumsi daging babi yang kurang matang ataupun dapat juga melalui memakan makanan yang telah terkontaminasi oleh kista ataupun telur dari parasit cacing Taenia solium ini. Nah, yang dimana babi merupakan intermediate host dan juga manusia sebagai definitive host, di mana babi sebagai perantara dan manusia sebagai tempat di mana cacing ini dapat berkembang dari telur hingga fase dewasa. Nah, yang kedua adalah epidemiologinya. Taenia solium ini dapat ditemukan di seluruh dunia, namun kasus tertinggi terjadi pada benua Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin. Nah, di Indonesia, Papua diketahui sebagai daerah di Indonesia yang memiliki kasus neurocysticercosis tertinggi dengan persentase 8,3% atau sekitar 9 dari 109 orang itu terinfeksi cysticercosis pada tahun 2012. Nah, Bali juga merupakan daerah kedua dengan tingkat cysticercosis tertinggi, di mana pada babi itu tercatat 9,7% atau sekitar 38 dari 392 babi itu terinfeksi pada tahun 2011 sampai dengan 2014, dan sebesar 4,1% atau sekitar 42 dari 1025 orang itu terinfeksi cysticercosis dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Bisa dilihat pada gambar bahwa Papua dan Bali merupakan daerah di Indonesia yang merupakan endemik dari cysticercosis akibat Taenia solium ini. Nah, adapun siklus hidup dari Taenia solium, yang pertama adalah manusia dapat terinfeksi karena secara tidak sengaja menelan makanan yang telah terkontaminasi telur atau kista dari cacing Taenia solium ini. Kemudian uh, telur yang telah tertelan akan sampai pada saluran pencernaan dan tiba di lambung dan akan pecah akibat dari proses kimiawi lambung, asam lambung, dan akan menjadi pecah menjadi onkosfer, bentuknya yaitu onkosfer, dan akan menyerang dinding usus. Nah, parasit ini lalu memasuki aliran darah dan bermigrasi di beberapa jaringan dan juga organ, di mana mereka akan matang menjadi bentuk yang namanya sistisersi selama 60-70 hari. Nah, parasit ini juga dapat menyerang sistem saraf pusat manusia, yaitu lebih tepatnya di otak, dan akan menyebabkan suatu gejala yang kronis yang disebut dengan neurosistiserkosis. Nah, adapun gejala dari sistiserkosis ini, gejalanya bervariasi, ada yang bergejala ataupun yang tidak. Nah, gejala klinis yang dapat ditimbulkan adalah sakit pada lambung, mual, badan lemah, diare, penurunan berat badan, kesusahan buang air besar, dan nafsu makan berkurang. Yang gejala-gejala ini timbul karena iritasi mukosa usus dan juga toksin yang dihasilkan oleh Taenia solium. Nah, gejala lainnya yang dapat ditimbulkan adalah feses yang dikeluarkan oleh manusia itu mengandung uh, telur ataupun cacing yang bergerak-gerak. Nah, larva yang berkembang di otak dapat menimbulkan gejala berat, yaitu neurosistiserkosis. Dapat dilihat pada gambar, ini adalah gejala neurosistiserkosis pada otak. Nah, adapun olahan daging babi yang harus diperhatikan kehigienisannya sebelum kita mengonsumsinya. Yang dimana Bali merupakan daerah produksi dan juga konsumsi daging babi terbesar di Indonesia, dan merupakan daerah dengan kuliner babi yang cukup ekstrim dengan menggunakan
beberapa yang menggunakan organ-organ babi secara mentah, seperti yang ini adalah lawar merah yang menggunakan menggunakan campuran darah babi segar dan juga parutan kelapa dan juga campuran dari sayuran. Kemudian ada komoh. Komoh merupakan suatu sup seperti sup yang terbuat dari cincangan hati babi yang dicampur dengan rempah-rempah untuk menjadi sebuah kuah. Nah, untuk makanan ini sering dikonsumsi pada acara-acara keagamaan di Bali. Namun sering juga dijumpai pada rumah makan kecil ataupun restoran. Nah, oleh karena itu, Bali karena tingkat konsumsi daging babi yang tinggi, maka Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai kasus sistiserkosis tertinggi. Nah, untuk penata laksanaan sistiserkosis yang pertama adalah pencegahan, di mana pencegahan dapat dilakukan dengan tidak buang air besar sembarangan, memperhatikan pemeliharaan babi dengan cara pembuatan kandang yang aman, yang bertujuan untuk babi agar tidak berkeliaran di luar kandang. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan rutin terhadap daging babi hasil produksi agar nantinya daging babi tidak mengandung kista atau telur dari Dinosaurium dan dapat dijual ke masyarakat. Nah, yang keempat ada tidak mengonsumsi daging babi yang kurang matang atau menghindari kuliner-kuliner atau olahan daging babi yang memiliki campuran organ-organ babi secara mentah. Kemudian yang kelima ada memasak daging babi minimal dengan suhu 50 derajat selama 30 menit ataupun membekukan daging dengan suhu minus 15 derajat selama 1 minggu. Nah, yang keenam, menjaga kebersihan diri dan juga makanan sebelum diolah. Nah, untuk pengobatan dari sistiserkosis ini dibagi menjadi 3, yaitu pengobatan secara simptomatis, pengobatan antiparasit, dan pembedahan. Di mana simptomatis ini adalah pengobatan yang dilakukan untuk mengurangi gejala yang timbul akibat sistiserkosis, seperti menggunakan albendazole, kortikosteroid yang berfungsi untuk menghambat proses inflamasi yang terjadi akibat sistiserkosis dan juga dapat diberikan epilepsi apabila telah muncul gejala neurosistiserkosis. Nah, untuk pengobatan antiparasit ini dapat dilakukan apabila Taniasolium sudah berkembang menjadi bentuk dewasanya dan menginfeksi jaringan bagian usus atau lambung. Nah, pengobatan yang dapat dilakukan adalah menggunakan obat paraziquantel. Nah, yang ketiga adalah pembedahan, di mana pembedahan harus dilakukan jika parasit sudah berkembang menjadi fase kronis seperti pada mata, pada otak, pada otot maupun pada kulit. Baik, adapun kesimpulan yang saya tarik dari penjelasan saya tadi adalah sistiserkosis merupakan salah satu penyakit infeksi parasit yang ditularkan melalui konsumsi daging babi yang belum matang ataupun mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi cacing Taenia-solium. Nah, Papua dan Bali ini merupakan daerah endemik sistiserkosis di Indonesia karena daerah tersebut memiliki tingkat konsumsi daging babi yang tinggi. Terlebih lagi, di Bali memiliki makanan tradisional yang menggunakan darah babi segar, dan upaya pencegahannya dapat dilakukan seperti memperhatikan kebersihan kandang babi, menjaga higienitas makanan, dan tidak mengonsumsi daging babi dalam keadaan yang tidak matang. Nah, untuk pengobatan efektif dalam menanggulangi penyakit ini adalah menggunakan paraziquantel. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Apabila ada kesalahan penyampaian informasi dan juga kesalahan kata, saya mengucapkan permintaan maaf. Dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.